namanya, program pendengaran dari WHO ya. Terus kemudian diteruskan, karena yang terkait dengan pendengaran adalah dokter THT, jadi dari WHO itu, menyimpulkan bahwa gangguan pendengaran itu ternyata mau menjadi beban ya, menjadi beban buat negara karena, generasi penerus anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran ini kan akan menjadi generasi penerus. Nah, dengan adanya disabilitas atau keterbatasan itu kalau tidak diberikan penanganan yang baik, maka akan menjadi beban tambahan bagi, negara ya, bukan beban dalam tanda kutip, bukan bebannya negatif ya maksudnya, tapi akan mengganggu produktivitas, orang tersebut, disabilitas tersebut dan, sekitarnya. Karena dia kan akan menjadi, apa namanya itu ya, beban ya, menjadi, penghalang untuk bisa maju. Nah, karena tidak bisa ditangani gangguan pendengaran ini, jadi gangguan pendengaran ini tidak ada obatnya ya. Untuk kalian ketahui, jadi kita sampai saat ini itu belum ada tindakan pengobatan, operasi, ataupun bahkan tindakan alternatif yang dapat menyembuhkan gangguan pendengaran. Anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran itu tidak bisa diapa-apakan. Dia, apa namanya, penyakit bukan, sorry, kondisi yang kondisi yang dideritanya itu merupakan kondisi yang sifatnya itu irreversible, yang sifatnya itu permanen. Sehingga karena kita tidak bisa melakukan tindakan pengobatan dan tidak bisa menghilangkan, gangguan pendengarannya, namanya aja kan udah tunarungu. Jadi dia harus segera diintervensi secara dini. Bagaimana cara kita bisa mendeteksi atau mengintervensi secara dini? Dengan melakukan screening atau melakukan deteksi dini. Semakin awal kita bisa menemukan anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran itu dan melakukan tindakan tata laksana yang tepat, maka akan semakin baik outcome yang dihasilkan. Bukan dengan hanya alat bantu dengar saja, tapi perlu terapi. Nama terapinya adalah AVT, Auditory Verbal Therapy. Makanya terapinya bukan terapi bicara. Kalau terapi bicara, itu prinsipnya adalah, dia pemeriksa dan pasien itu saling berhadapan-hadapan. Jadi baik terapis maupun pasiennya, kondisinya saling berhadapan-hadapan dan memainkan, visual dari pasien. Jadi pasiennya diharapkan dia mampu untuk melihat, melihat, pemeriksanya, terapisnya. Tapi kalau AVT, Auditory Verbal Therapy, itu pasiennya justru bersampingan, berdampingan dengan harapan terapis itu merangsang dulu pendengaran anaknya, gitu. Kita perlu mengintervensi secara dini ini tujuannya untuk menghindari, untuk memperkecil gap tidak mendengarnya. Usia yang ideal adalah 6 bulan. Jadi maksudnya kalau ada anak yang mengalami gangguan pendengaran, diharapkan pada saat usia 6 bulan, setelah tegak diagnosanya dengan pemeriksaan audiologic assessment dengan BERA dan SSR, maka dapat dilakukan intervensi penggunaan ABD dan terapi AVT. Maka ketertinggalan tidak mendengarnya cuma 6 bulan toh. Kalau dia cuma tertinggal 6 bulan, harapannya akan lebih baik. Dia dengan anak-anak seusianya bedanya tidak jauh. Jadi nanti pada saat dia memasuki usia sekolah dasar, dia dapat bersekolah, dapat belajar seperti layaknya anak-anak pada umumnya, anak-anak normal pada umumnya. Karena anak-anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu ini biasanya tidak disertai dengan, gangguan intelektual. Beda kalau kasusnya Down syndrome ya, lain ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah melihat pasien-pasien dengan Down syndrome, itu berbeda. Kalau Down syndrome lain ya. Kalau Down syndrome ini dia special case. Down syndrome memang di dalam Down syndrome ini sudah ada, gangguan intelektualnya. Jadi biasanya IQ-nya terbatas ya. Biasanya di bawah normal IQ-nya. Tapi anak-anak tunarungu ini berbeda. Anak-anak tunarungu ini IQ-nya normal dan bahkan beberapa cenderung cerdas. Jadi
Deteksi dini pada bayi harus segera dikerjakan. Mulai kapan kita bisa men-screening-nya supaya kita tahu 6 bulan itu, nggak ujuk-ujuk 6 bulan langsung diperiksa. Tetapi pada saat usia 0 sampai 7 hari, itu sudah bisa dilakukan tindakan screening. Screening apa dokter yang bisa kita kerjakan? Dengan menggunakan screening OAE, Auto Acoustic Emission. Jadi OAE itu dikerjakan sejak dari usia 0 hari. 0 hari sampai 7 hari. Sebelum bayi itu keluar dari rumah sakit, diharapkan sudah dikerjakan screening-nya. Sama siapa kita kerjakan? Kepada siapa? Targetnya memang umumnya untuk semua bayi yang baru lahir. Karena kita ingin mengejar 6 bulan. Kan kita bicara idealnya. Idealnya kan semua di screening anak-anak. Kita tidak melihat latar belakang faktor risikonya. Pokoknya semua kita screening. Karena variasi gangguan pendengaran itu tidak hanya bergantung pada genetik saja atau pada virus, TORCH. Kadang-kadang pada beberapa anak bisa karena penyebab yang lainnya, dan itu tidak semuanya diketahui 100%. Sehingga sangat lebih baik kalau kita bisa melakukan tindakan screening pada semua bayi baru lahir. Itu yang pertama. Tetapi yang khusus yang perlu kita cermati pada mereka yang punya faktor-faktor risiko, namanya targeted. Jadi ada yang universal newborn hearing screening, ada yang targeted newborn hearing screening. Targeted itu siapa yang ditarget? Yang ditarget adalah mereka-mereka yang memiliki faktor risiko. Misalnya apa? Misalnya kelahiran prematur, misalnya kelahiran BBLR atau berat badan lahir rendah, dengan riwayat perawatan di NICU, di NICU selama beberapa minggu, selama beberapa hari, dengan penggunaan misalnya atau dengan riwayat hiperbilirubinemia, dengan riwayat penggunaan CPAP, continuous positive airway pressure. Nah, itu merupakan bayi-bayi yang ditarget. Mereka mempunyai faktor risiko sehingga mereka harus terlebih lagi diperiksa di screening OAE itu. Terus kemudian kalau seandainya hasilnya refer, bisa dikerjakan nanti pada saat bisa diulang pada saat usia 3 bulan dan terakhir usia 6 bulan. Kalau hasilnya pas, maka kita tinggal mengobservasi saja. Gaungnya tetap di 6 bulan dengan melihat BERA dan ASSR. Jadi yang bisa mengakses hanya BERA dan ASSR ya, bukan OAE ya. OAE hanya alat screening saja. Kenapa kok tidak dilakukan BERA dan ASSR dok pada saat usia 0 bulan? Karena tidak memungkinkan. Pemeriksaan BERA dan ASSR itu lama dan memerlukan kerjasama dari pasiennya. Makanya pada pasien anak yang gejala puspa, supaya mereka bisa bekerja sama, ditidurkan, disedasi, dikasih stesolid sup, dikasih kloral hidrat sirup, supaya mereka tidur. Kalau mereka bisa tidur, maka mereka bisa dengan tenang dan alatnya atau operatornya dapat mengerjakan pemeriksaan BERA dan ASSR itu. Itu ya. Terus kemudian kalau gangguan pendengaran, apa yang perlu dikerjakan dokter? Ya pakai alat bantu dengar. Alat bantu dengar yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Alat bantu dengarnya, setelah alat bantu dengar, ada yang namanya cochlear implant. Implan koklea itu merupakan sebenarnya sama seperti alat bantu dengar prinsipnya, hanya saja dia versi yang lebih canggih. Dan cochlear implant itu sebenarnya bukan secara harafiah mengimplantasikan koklea ya. Jadi bukan seperti kalau tunanetra diimplantasi bola mata kemudian bisa melihat lagi, nggak seperti itu. Implan koklea di sini maksudnya itu ada 2 device. Satu device itu berperan sebagai penerima dan transduktor, jadi penghantar impuls. Satunya itu sebagai penghantar dari temporal masuk ke dalam kokleanya. Jadi di koklea itu akan ditanam suatu elektroda. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi ada alat yang diimplankan ke dalam koklea, bukan diganti kokleanya menjadi koklea yang baru. Jadi kalau kesan implan koklea, kalau kalian tidak memahami, kesannya sepertinya dipasang implan koklea yang baru dok, sehingga dia bisa mendengar atau seperti layanan anormal, salah ya. Jadi tetap alat bantu fungsinya sebetulnya. Itu ya. Dan terus kemudian terapinya adalah terapi FET. Berapa lama terapi FET dikerjakan? Terapi FET dikerjakan ya 3-5 tahun sampai anak tersebut bisa lancar dia berbicara berbicara dengan baik, bukan hanya mengenal bunyi saja. Karena untuk berbicara, seseorang bisa bicara itu dia melewati 2 fase.
fase reseptif sama fase ekspresif. Sama seperti kalian mau belajar bahasa asing, misalnya kalian tertarik dengan apa? Bahasa Jepang atau bahasa Korea, dengan seiring kalian sering melihat, kalian melihat filmnya saja atau kalian mendengar percakapan saja, maka kalian sudah bisa menirukan. Apalagi kalau kalian tinggal di tempat tersebut, maka akan semakin fasih, semakin cepat kalian bisa berbicara. Karena itu kita makanya perlu dua fase reseptif dan fase ekspresif. Anak kecil yang mengalami gangguan pendengaran juga sama. Kita mengejar fase reseptifnya itu dengan menggunakan alat bantu dengar itu, supaya fase reseptifnya itu waktunya tidak lebih terlambat daripada anak-anak yang normal, sehingga bicaranya pun juga bisa lebih baik, bisa lebih menyerupai anak-anak yang normal. Ada yang tanya kan? Ngantuk ya? Oke, kalau nggak ada yang tanya kan, kayaknya saya rasa untuk dari sini sementara sudah dulu ya, sudah jam 9 malam. Besok yang puasa pada pasti ini mau tidur semua ya, besok mau sahur soalnya. Timbang nggak konsentrasi, nanti dijelasin juga nanti kalau nggak konsentrasi. Oke, saya akhiri dulu Mas Dava sama siapa namanya BM siapa Mbak Tenia ya namanya komtingnya ya. Iya dokter. Ya, ya saya akhiri dulu. Nanti besok harusnya saya nggak tahu persis siang, cuma nanti saya kabarin ya, mudah-mudahan bisa saya isi lagi siang ya. Mengejar apa yang belum saya isi ya. Baik dokter. Oke, iya deh, sementara itu dulu. Minta tolong di capture ya Mas Dava ya untuk